Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di program seputar Parepare Peduli. 3 berita yang telah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Dan bersama saya, Rahma Rahimira, inilah seputar Parepare Peduli selengkapnya. BPJS Parepare mengajak wartawan dan LSM ikut sosialisasi JKN. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK jalin kerjasama dengan Radio Peduli. Peserta turnamen tenis berebut selfie di Monumen Cinta Ainun Habibie. Pemirsa, berita kami awali dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kota Parepare mengundang komunitas wartawan dan LSM untuk mengikuti sosialisasi BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kota Parepare mengundang komunitas wartawan dan LSM tingkat Kota Parepare untuk mengikuti sosialisasi BPJS Kesehatan. Sosialisasi BPJS Kesehatan ini diadakan di Pare Beach City, Kamis 21 Mei 2015 lalu. Sosialisasi tersebut untuk menyamakan persepsi dan menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Parepare, serta mengajak berbagai media di daerah untuk ikut mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat. Sosialisasi yang diadakan di Pare Beach City ini dibuka Wali Kota Parepare yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Parepare Mustafa Mapangara, didampingi Kepala BPJS Kota Parepare Alfiana Latu Makulita. Mustafa Mapangara yang membacakan sambutan tertulis Wali Kota mengatakan, pemerintah daerah memberi apresiasi kepada BPJS dalam memahami pentingnya sosialisasi dengan membangun kemitraan bersama para LSM dan wartawan sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi. Mustafa Mapangara menyampaikan pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan sebesar 14 miliar rupiah bagi masyarakat kurang mampu dalam kepesertaan BPJS. Yang menjadi persoalan ini adalah komunikasi dan informasi dari pengelola ini, dalam hal ini BPJS, dan disampaikan kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk yang paling ideal adalah perpanjangan tangan daripada LSM dengan wartawan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa di Parepare ini kami sudah anggarkan kurang lebih 14 miliar. Untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk kita buatkan klaim untuk dilindungi masalah kesehatannya. Hanya memang tidak serta-merta ya dari dana yang kita siapkan itu untuk menjadi jaminan, tetapi harus ada data yang valid untuk kita gunakan orang-orang yang memenuhi syarat. Karena kalau tidak memenuhi syarat, kita melanggar ketentuan. Dalam sambutannya, Wali Kota juga menyampaikan perhatian pemerintah terhadap kesehatan cukup besar, diantaranya dengan keberadaan call center 112. Selain dihadiri puluhan komunitas LSM dan wartawan tingkat Kota Parepare, acara ini juga dihadiri narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Kepala Divisi Pemasaran BPJS Kesehatan Kota Parepare, Abdul Jabbar. Untuk berita selanjutnya, pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Peduli Parepare akan menjalin kerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Parepare dalam mensosialisasikan program-program yang ada
pada lembaga BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Parepare akan menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Peduli Parepare dalam mensosialisasikan program-program yang ada pada Lembaga Perlindungan Konsumen tersebut. Hal ini mengemuka saat Wali Kota Parepare HM Topan Pawe menerima kunjungan Ketua dan anggota BPSK Kota Parepare di ruang kerjanya Selasa 19 Mei lalu. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Iwan As'ad, menyatakan mendukung keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Parepare sebagai lembaga yang diakui negara dalam mengawal interaksi perekonomian daerah. Menurut Wali Kota, pemerintah berkewajiban mendukung eksistensi lembaga ini. Menurut Topan Pawe, pemerintah kota mendukung langkah BPSK Parepare dalam meningkatkan SDM anggotanya. Hal ini disampaikan Topan Pawe saat menerima Ketua BPSK Andi Rusia di ruang kerjanya. Nah, karena BPSK ini tidak terlepas dari eksistensi keberadaan masyarakat, baik pelaku, kita harus pikirkan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hasil-hasil yang optimal, capaian-capaian yang optimal, tentu juga kita harus melihat indikator-indikator pendukung. Kalau Ibu Asisten tadi sudah memberikan kesahnya, memang setelah dilantik, saya selalu berpikir, figur-figurnya SDM-nya tidak ragukan ke semua. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa bisa kita capai optimalisasi kinerja kalau kita tidak dekat dengan masalah-masalah? Dalam pertemuan yang juga dihadiri anggota BPSK Parepare dan asisten bidang pembangunan dan Kesra, Topan Pawe mengajak BPSK untuk lebih progresif dalam menyuarakan dan mengawal kepentingan masyarakat di Parepare, khususnya pada bidang perlindungan konsumen. Kenapa kemasannya? Kalau orang Jepang itu, menurut standarnya begitu dia mau makan dia buka ya. Terbuka. Kalau orang Indonesia pakai kita jangan konsumen saja. Guntur Paroki, salah satu anggota BPSK Parepare, pada kesempatan ini melaporkan situasi kantor BPSK yang dinilai tidak representatif sehingga kurang memungkinkan dilakukannya sidang sengketa konsumen. Guntur mengungkapkan beberapa sidang sengketa konsumen terpaksa ditunda karena kantor yang tidak layak. Menurut Guntur, selama ini sidang dilakukan hanya di ruang tamu. Sementara saat ini menurut Guntur masih banyak sengketa yang harus ditangani. Guntur juga mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan penertiban. Hal ini dilakukan untuk memastikan usaha kecil di daerah dapat terlindungi. Pemirsa, untuk berita terakhir hari ini, ada pemandangan yang menarik di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, di mana ratusan peserta turnamen Piala Ketua Pengadilan Tinggi atau KPT Cup yang berasal dari 27 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan dan Barat beramai-ramai melakukan foto selfie. Para peserta turnamen tenis berebut selfie di Monumen Cinta Habibie Ainun. Ratusan peserta turnamen tenis Piala Ketua Pengadilan Tinggi atau KPT Cup yang berasal dari 27 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan dan Barat usai mengikuti kegiatan pembukaan di lapangan Andi Makassau tidak ingin ketinggalan mengabadikan dirinya dengan berselfie ria di depan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang terletak di sudut barat daya lapangan Andi Makassau. Para peserta turnamen ini saling berebutan dengan sesama tim atau dari tim lain untuk berfoto di Monumen Cinta tersebut. Sejumlah hakim juga terlihat berfoto di monumen yang diresmikan oleh B.J. Habibie pada 12 Mei lalu. Turnamen yang akan berlangsung hingga Minggu 24 Mei ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Surya Dharma Belo. Salah seorang peserta yang berasal dari Sulawesi Barat mengatakan sebelumnya dirinya telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun melalui media cetak dan online. Namun dirinya tidak menyangka kalau monumen tersebut lebih megah dari yang terlihat pada media massa. Sebelumnya Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dalam sambutannya pada acara pembukaan turnamen mengatakan pemilihan Kota Parepare sebagai tempat pelaksanaan turnamen tenis Piala KPT Cup 2015 menunjukkan bahwa Kota Parepare semakin berkembang dan layak menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala regional. Pemirsa, demikianlah 3 berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di program Seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Nantikan terus berita-berita menarik lainnya di seputar Kota Parepare.
Dan saya Rahmalira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan sampai jumpa.